Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 4, akan membahas terkait isu kontemporer money laundering. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, mulai dari saya, yaitu Joshua Clarkere, selaku ketua kelompok, dan ada Cecilia, Anggreni, Febrian, dan Jihad. Slide selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis isu kontemporer, yaitu money laundering. Slide selanjutnya, isu ini merupakan satu hal permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di bidang pemerintahan. Money laundering sendiri merupakan permasalahan yang kompleks yang sering disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang. Hal ini berbeda dengan penggelapan uang. Dalam pencucian uang memiliki pengertian yakni segala upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Hal ini termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ini terdapat pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu adalah menempatkan, mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Cecilia. Selanjutnya yaitu tahapan money laundering. Terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni penempatan atau placement yang merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem perekonomian dan sistem keuangan. Tahapan yang kedua yakni pemisahan atau layering yang merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu penggabungan atau integration yang merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan dan telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Selanjutnya, dampak dari money laundering itu sendiri. Ada 5 dampak. Dampak yang pertama yakni menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Dampak kedua yaitu membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, menimbulkan rusaknya reputasi negara. Yang keempat, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Yang kelima, merusak stabilitas ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, salah satu contoh kasus money laundering yang pernah terjadi di Indonesia, yakni Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Abdul Latif juga diwajibkan membayar denda 300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Enggi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang menetapkan isu aktual. Dalam menetapkan isu aktual, terdapat beberapa poin penting yang harus kita perhatikan yang disingkat dengan APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Aktual sendiri berarti isu tersebut sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi. Problematik yaitu berarti isu tersebut sedang menarik atau mendesak untuk dibahas. Yang ketiga yaitu halayak, yang berarti menyangkut hajat hidup orang lain. Dan yang terakhir yaitu layak, yang berarti pantas, realistis, dan sesuai dengan kewenangan. Slide selanjutnya. Dalam menetapkan isu tersebut, termasuk dalam isu aktual atau tidak, di sini kita menggunakan, ada beberapa contoh isu yang menggunakan metode APKL. Contoh yang pertama yaitu isu kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam satu negara, terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sektor finansial. Di sini dapat kita lihat bahwa
semua kriteria APKL di checklist yang berarti isu tersebut memenuhi atau termasuk dalam prioritas yang harus segera dibahas atau diselesaikan. Ya, dan contoh yang keempat yaitu keterbatasan kerjasama dengan pihak internasional, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada salah satu kriteria APKL yang tidak di checklist, yang berarti isu tersebut belum memenuhi atau belum termasuk dalam prioritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febrian. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan eh, pelajari tentang analisis isu aktual, yaitu memvalidasi berdasarkan kriteria USG, yang berarti U-nya itu adalah tingkat urgensi masalah, di mana penilaiannya itu ketika apakah masalah tersebut itu sangat mendesak dalam hal waktu untuk diselesaikan. Yang kedua yaitu seriousness atau tingkat keseriusan masalah, apakah masalah tersebut dapat berdampak jika tidak diselesaikan secara segera. Dan yang terakhir itu growth, yaitu tingkat pertumbuhan masalah, yang dimana ketika masalah tersebut tidak diselesaikan maka akan berdampak seperti apa. Selanjutnya, untuk menilai berbagai macam isu tadi yang sudah disampaikan tadi, untuk kriteria USG ini kita memakai skala 1 sampai 5, di mana untuk skala 1 sampai 5 ini sendiri, jika isu tersebut atau masalah tersebut harus diselesaikan secara urgensi atau secepatnya, maka dia akan lebih tinggi untuk penilaiannya. Dan seperti yang kita lihat di sini, untuk masalah yang eh, atau isu yang tinggi itu, yaitu kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam satu negara, terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sekitar finansial. Dari ketiga contoh di sini, ternyata masalah inilah yang harus segera diselesaikan. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis Wishbone atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, yaitu metode visualisasi yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Yang pertama itu ada surroundings. Pertama, lemahnya penegakan hukum atau penegak dan produk hukum yang lemah. Kedua, masih kurangnya pengawasan dalam rangka penggunaan APBD. Ketiga, mahar politik yang mahal. Keempat, jauhnya eksploitasi pencucian uang dari jangkauan hukum. Yang kelima, adanya objek atau proyek, contohnya di Rumah Sakit Damanuri Barabai Kalsel. Yang keenam, minimnya teladan dari politisi dan pejabat. Selanjutnya, sistem. Yang pertama, teladan yang baik dari politisi dan pejabat pemerintah. Yang kedua, lemahnya penegak hukum, lemahnya penindakan oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, tingkat kepercayaan terhadap penegak hukum, TPPU oleh penyidik Polri, kejaksaan masih sangat rendah. Yang keempat, belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan aturan yang berlaku. Yang kelima, perumusan produk hukum menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang korupsi pencucian uang. Selanjutnya, safety. Yang pertama, belum efektifnya pengawasan terhadap harta kekayaan. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap penguasaan APBD. Yang ketiga, lemahnya penindakan terhadap perilaku. Selanjutnya, skills. Yang pertama, masing-masing pihak kurang memahami tugas dan wewenang dari pelaksanaan undang-undang anti tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, kelihayan para pelaku untuk mengelabui laporan keuangan. Yang ketiga, kurang kerjasama lintas sektoral dalam pengawasan dan penindakan tindakan pidana pencucian uang. Selanjutnya, suppliers. Di sini ada dua. Yang pertama, dari PT Menara Agung, yaitu suap oleh perusahaan pada pembangunan ruang perawatan kelas 1, kelas 2, VIP, dan super VIP di RSUD dan Damanuri sekitar 3,6 miliar. Yang kedua, PT Sugriwa Agung, yaitu mendapatkan 7 unit mobil mewah pada proyek perusahaan bayangan. Selanjutnya. Selanjutnya, strategi mengatasi isu ada 4 poin. Yang pertama, mengoptimalisasi koordinasi pemerintah dengan berbagai instansi untuk mencegah praktek pencucian uang. Lalu, pengadaan segala bentuk belanja harus transparan dan dibuat di web pemerintah. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi dalam penyusut dan menyelesaikan TPPU. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran tindak pidana kasus pencucian uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.